para sahabat petani aren, kembali lagi bersama saya di channel Aren Masa. Pada kesempatan video kali ini saya akan membuatkan cara membuat peninggur dengan menggunakan batang kopi teman-teman ya. Ini batang kopi ini teman-teman ya. Kita sudah ambil tadi ya teman-teman. Ini masih kelihatan masih basah teman-teman ya. Karena barusan kita teman. Jadi di sini saya jelaskan terlebih dahulu teman-teman ya. Kita memilih kayu untuk dijadikan peninggur atau pemukul teman-teman, yaitu kayu yang teksturnya kuat teman-teman. Misalnya pohon jambu biji dan termasuk juga ini kopi teman-teman ya. Tapi saya belum pernah menggunakan pohon jambu biji teman-teman ya. Memang sih di sini daerah saya ini masih banyak sekali pohon jambu ya teman-teman ya. Tapi saya belum mencoba karena saya masih fokus menggunakan peninggur yang saya buat dari batang kopi teman-teman, karena teksturnya keras dan dia itu sifatnya tidak mudah patah teman-teman ya. Karena keras teman-temannya dan tidak mudah patah teman-teman. Oke, seperti itu kira-kira. Jadi ini batangnya lumayan kecil teman-teman ya. Oke. Dan kita langsung masuk teman-teman ke tahap-tahap atau proses pembuatannya teman-teman ya. Kita potong dulu yang tidak berfungsi teman-teman. Oke, sudah terpotong ya, dan seperti ini teman-teman. Jadi biasa teman-teman, jadi kebiasaan saya teman-teman, kalau saya membuat peninggur, saya hanya mengambilnya lebih 1 jengkal ya, 1 jengkal 4 jari seperti itu teman-teman. Dan bagian sininya akan kita potong ya. Teman-teman, soalnya batang kopinya lumayan, bukan lumayan sih, tapi sangat keras ya. Oke teman-teman, jadi bisa dilihat jengkal jari ya, seperti itu. Jadi panjang pemukul ya teman-teman ya, panjang pemukul yang kita akan gunakan untuk memukul aren teman-teman ya, itu tergantung dari kenyamanan teman-teman semua ya. Kalau misalnya teman-teman lebih nyaman kalau panjangnya 2 jengkal ya, itu disesuaikan dengan selera teman-teman. Tapi kalau saya lebih sering memakai peninggur yang panjangnya hanya lebih 1 jengkal teman-teman, seperti itu. Kita langsung masuk ke proses pembuatannya teman-teman ya. Oke. Wow. Sangat-sangat dan sangat keras. Wow. Kita teman-teman nih. Oh, sangat keras sekali ya. Jadi kita potong sedikit-sedikit saja ya. Wow. Teman-teman, jadi tahap awalnya seperti ini dulu, nanti akan kita rapikan ya teman-teman ya. Jadi ini sengaja saya membuat
pemukulnya ini hanya kecil ya teman-temannya. Saya menggunakan batang kopi yang kecil karena ada manggar yang mungkin segede ini aja teman-teman ya, kecil ya pokoknya teman-teman. Jadi kalau saya menggunakan peninggur yang terlalu berat teman-teman ya, takutnya nanti akan retak ya, retak bagian manggarnya teman-teman. Jadi sengaja saya buatkan khusus kayu peninggur yang kecil teman-teman. Jadi sebelum pembuatan kayu ya teman-temannya untuk manggar, kita lihat dulu batang manggar atau tangan arennya, dan supaya kita bisa menyesuaikan teman-teman body atau besarnya batang aren dengan peninggur yang akan kita buat. Jangan sampai teman-teman tangan arennya segede gini ya misalnya ya, teman-teman hanya membuat peninggur sebesar ini. Nah, ini kan kecil sekali teman-teman ya. Jadi pemukulannya tidak akan maksimal teman-teman, seperti itu ya. Kita lanjut saja teman-teman, dan untuk mempersingkat karena jangan sampai durasinya terlalu panjang, saya jeda dulu videonya. Setelah selesai saya akan perlihatkan teman-teman. Oke teman-teman, dan ini hasilnya ya, saya perlihatkan ya. Ini sudah kita sesuaikan ya dengan selera kita teman-teman ya. Jadi pegangannya yang ini teman-teman kita sesuaikan dengan selera atau kenyamanan kita ya teman-temannya. Kalau teman-teman masih mau pegangannya lebih kecil, bisa diperkecil lagi ya teman-teman ya. Karena ini sudah saya rasa sudah nyaman, jadi saya diamkan aja teman-teman. Ini sudah bagus ya. Dan sekarang teman-teman, ini kan bisa dilihat ya, bisa dilihat ini tidak rata teman-teman ya. Kalau kita pegang juga ini nggak bundar teman-teman ya. Lihat dari teksturnya dari sini aja teman-teman ya. Ini agak lonjong ini keluar teman-teman ya. Jadi ini akan kita kikis teman-temannya. Kita sesuaikan supaya bisa agak lebih bulat lagi seperti yang sisi sebelah ininya teman-teman ya. Kalau di sini sebelah kiri ya teman-teman, kalau dalam kayunya sebelah kanan. Oke ya, kentara sekali, sangat tidak bulat teman-teman ya. Jadi kita akan kikis bagian sininya dulu teman-teman ya. Jadi sudah lumayan, kita kikis lagi teman-teman ya. Oke. Oke, kita sesuaikan saja teman-temannya. Ini sudah lumayan agak udah mulai bulat ya. Ini sudah enggak lonjong kelihatan ya kita. Jadi di sini masih ada bagian yang kelihatan masih menonjol teman-teman. Kita bersihkan lagi, kita rapikan. Oke. Kita akan rapikan semua ya sekelilingnya teman-temannya. Oke.
teman-teman bisa lihat. Nah, di sini sudah lumayan ya teman-teman ya, sudah tidak terlalu lonjong kelihatannya. Dan bagian-bagian yang sekelilingnya ini juga teman-teman kita akan rapikan ya supaya pada saat kita melakukan pemukulan manggar nantinya itu bisa maksimal teman-teman, atau bisa merata ya, seperti itu teman-teman. Oke. Teman-teman, jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi ini sudah lumayan bagus ya pemukulnya teman-teman. Jadi untuk kepanjangan bila untuk mengenai manggar kalau kita pukul ya teman-temannya ya, jadi disesuaikan dengan selera teman-teman ya, itu kembali kepada teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman lebih suka pegangannya yang agak panjang, jadi ya dipanjangkan pegangannya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih suka ininya yang panjangnya, bagian ini yang panjang, teman-teman sesuaikan saja seleranya ya teman-temannya. Dan kalau bagi saya sih ya ini sudah bagus ya teman-teman ya. Tinggal kita model-model lagi supaya lebih bagus kelihatan teman-teman. Oke ya. Oke teman-teman, kita percantik lagi ya. Ya. Dan nanti teman-teman jika sudah pemukulnya sudah jadi seperti ini ya, sudah jadi seperti ini, untuk memperhalus lagi ya teman-temannya, teman-teman bisa mengamplas ya, diamplas bagian yang teman-teman rasa kasar supaya bisa lebih bagus lagi teman-temannya. Dan kuncinya di sini teman-teman dalam membuat pemukul itu, pilih saja kayu yang teksturnya keras teman-teman. Dan kenapa saya memilih batang kopi teman-temannya seperti ini yang sangat keras ya, jadi karena saya akan contohkan teman-teman ya, ini ya kayu teman-teman. Oke, saya akan langsung contohkan ya, nanti dulu saya akan perlihatkan teman-temannya. Oke, lihat di sini teman-teman, saya akan langsung contohkannya menggunakan pemukul yang sudah kita buat tadi ya. Ya, seperti ini. Seperti ini. Oke. Ini ya. Kita pukul ya. Nah. Teman-teman, bisa lihat? Oke. Kita coba ya teman-temannya. Nah. Ini teman-teman. Ya, patah ya, ini juga patah teman-teman. Oke ya, dan teman-teman bisa lihat
Di sini tidak ada luka-luka teman-teman ya. Bagian mana yang kita gunakan tadi, kita lihat tidak ada luka ya teman-teman ya. Tidak ada tanda-tanda keretakan teman-teman. Oke. Ya, teman-teman sudah terbuktikan kalau ini batangnya sangat keras ya, pemukulnya sangat keras dan ini sangat bagus teman-teman. Oh iya teman-teman. Jadi untuk memperkuat pemukul yang kita gunakan ya, setelah kita amplas teman-teman, kita bisa menggunakan botol aqua ya, bekas minuman ya, botol aqua ya. Kita potong ya, dari sisinya teman-teman, lalu kita masukkan ke dalam sini, lalu kita panasi teman-teman. Jadi istilahnya apa ya? Kita press ya, kita press teman-teman. Jadi jika kita sudah masukkan botolnya teman-teman ke dalam sini, baru itu botolnya kita panasin teman-teman dengan cara kita bakar atau menggunakan api kompor ya, api kompor atau api lilin teman-teman, itu juga bisa untuk menjaga supaya saat pemukul kita ini kering teman-temannya. Apalagi kalau terkena matahari secara terus menerus, otomatis ini akan kering dan retak teman-teman. Tapi untuk mengantisipasinya teman-teman, teman-teman bisa melakukan press ya, atau kita lakukan press untuk pemukul yang sudah kita buat teman-teman. Dan saya akan perlihatkan contoh hasil yang sudah saya press menggunakan botol teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat ini teman-teman, di sini ada retakan teman-teman ya, ada retakan ya, coba teman-teman bisa lihat ada retakan, namun retakan ini tidak terlalu parah teman-teman ya, atau tidak terlalu menyebar ya teman-teman ya, karena sudah saya press menggunakan botol teman-teman ya. Ini juga terbuat dari batang kopi teman-teman ya. Ini sudah saya press menggunakan botol bekas minumannya teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman. Dan kita bandingkan teman-teman, pemukul ini ininya agak besar ya teman-teman, dan ini agak kecil. Jadi karena pemukulan ini khusus untuk mangkar yang besar teman-teman, atau batang mangkarnya atau tangan arennya itu besar. Jadi kita gunakan atau kita pukul menggunakan pemukul yang kita buat ini teman-teman ya. Dan karena saya akan menyadap aren yang tangannya kecil teman-teman, kurang lebih besarnya hanya segini teman-teman ya. Pemukulnya saya buat kecil seperti ini untuk mengurangi resiko pecah batang pada manggar arennya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sekian dulu ya video kita kali ini tentang cara pembuatan ini ya, peninggur atau pemukul aren teman-temannya. Jadi ini sih menurut saya pribadi teman-temannya. Jangan sampai teman-teman beranggapan bahwa batang kopi ternyata ini kekurangannya teman-teman. Dan ya menurut teman-teman, jika video ini memberikan motivasi atau bisa membantu teman-teman khususnya dalam proses penyadapan, ya teman-teman bisa praktekkan atau aplikasikan ya teman-temannya. Jadi menurut saya pribadi teman-teman, dan pengalaman yang saya alami selama saya menyadap teman-teman, pemukul yang paling bagus itu ini teman-teman, pemukul yang terbuat dari batang kopi teman-temannya, karena teksturnya keras dan ininya tidak mudah patah teman-teman. Oke, seperti itu. Dan sedikit catatan dari saya teman-teman, jadi mohon maaf kepada teman-teman kalau saya kurang konsisten mengupload video ya teman-temannya, dikarenakan saya sesuaikan dengan kondisi atau keadaan saya teman-teman. Kalau misalnya ada sesuatu yang bisa saya bagikan ya teman-temannya, ya otomatis saya akan buatkan videonya. Tetapi tidak mungkin juga teman-teman saya akan membuat video secara terus menerus tanpa adanya topik atau pembahasan kita teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya macam ini pembuatan pemukulan teman-teman ya, karena
kebetulan saya juga akan membuat pemukul untuk manggar yang akan saya kerjakan teman-teman, jadi saya buatkan videonya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, saya rasa cukup sekian dulu video kita teman-teman. Buat teman-teman yang ingin mencoba silahkan, dan buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan di like, dan jika ada yang dipertanyakan silahkan di komen ya, di kolom komentar di bawah teman-teman. Dan untuk teman-teman yang merasa video saya ini bermanfaat atau menurut teman-teman, silahkan subscribe channel saya untuk mendapatkan video-video selanjutnya dari saya. Sekian dari saya Erlus Dimasara, salam satu hobi dan sukses terus.